Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Saya Erifatoni Handoyo. Dalam video saya kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak bisa melalui pendekatan inquiry apresiatif, yang mana pendekatan inquiry apresiatif adalah landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, pertanyaan ini disampaikan untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, menginisiasi perubahan. Ambil pelajaran. Pertanyaan ini disampaikan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Gali mimpi. Untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk dilakukan. Atur eksekusi untuk menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan kepemimpinan murid dengan membentuk dan menumbuh kembangkan karakter dan potensi yang dimiliki sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam. Dalam hal ini, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah. 2. Merancang dan menerapkan program terkait pentingnya meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam. 3. Mencari referensi dari berbagai sumber mengenai cara meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang bisa digunakan dalam hal ini adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan sumber daya alam yang selalu memanfaatkan hal tersebut? 2. Dengan siapa saya harus belajar untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 3. Teknologi dan sumber daya alam seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 4. Bagaimana cara memilih teknologi dan sumber daya pembelajaran yang tepat untuk dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? Dalam hal ini, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mengundang guru tamu yang ahli di bidang tersebut. 2. Studi banding dengan sekolah yang sudah menerapkan hal tersebut. 3. Mencari referensi yang sesuai yang bisa diterapkan
untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam. 4. Melakukan dialog, tanya jawab dengan ahli di bidang teknologi dan sumber daya alam. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Dalam hal ini, pertanyaan yang bisa dilakukan atau digunakan adalah: 1. Apakah teknologi dan sumber daya alam akan mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik? 2. Kebiasaan-kebiasaan baru seperti apa yang akan saya jalankan dan murid lakukan jika kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam telah berjalan dengan baik? 3. Karakter atau sikap seperti apa yang akan melekat pada diri anak jika kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam terjadi? 4. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dan sumber daya alam akan dapat diterapkan pada pelajaran atau guru lain? Dalam hal ini, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Membuat deskripsi sikap atau karakter untuk mengenali capaian perilaku anak. 2. Membuat daftar inovasi baru yang akan saya peroleh dari literatur. 3. Melakukan kolaborasi dengan tim IT dan sains untuk memberikan pelajaran berbasis teknologi dan sumber daya alam. 4. Membuat lembar observasi. 5. Melakukan pembiasaan baik. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa digunakan dalam hal ini adalah: 1. Apa langkah pertama yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 2. Bagaimana cara mengukur kemajuan dan meneruskan langkahnya serta menjaga keberlanjutan hal tersebut? 3. Tindakan apa yang bisa mendukung untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 4. Cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? Dalam hal ini, ada beberapa daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat aturan dan melibatkan siswa di setiap program kegiatan. 2. Membuat program mading dan karya tulis. 3. Mengenalkan anak terhadap fasilitas dan lingkungan serta manfaatnya. 4. Menemukanali potensi diri dengan LKPD. 5. Memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Dan tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang bisa digunakan dalam hal ini adalah: 1. Siapa saja yang akan saya libatkan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 2. Apa peran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 3. Siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dalam meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam? 4. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian peserta didik melalui teknologi dan sumber daya alam dapat berjalan dengan baik? Dalam hal ini, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi dan sumber daya alam yang bervariasi setiap seminggu sekali. 2. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi dan mengevaluasi peran bagi setiap guru yang dilibatkan. 3. Melibatkan guru yang visioner. Demikian paparan visi guru penggerak saya mengenai rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.